Kartu Prakerja, salah satu rencana kerja yang diusung oleh Capres Petahana. Saat ini beliau telah menduduki jabatan presiden kembali. Janji politik secara berangsur mulai ditepati. Namun ada apa gerangan? Ketika diluncurkan masih banyak pertanyaan. Kekhawatiran konflik kepentingan atau anggaran yang dianggap terlalu tinggi membuat orang-orang berpendapat apa tidak sebaiknya dialokasikan kepada bantuan langsung tunai. Bagaimana jika sektor pertanian? Indonesia sebagai negara agraris, apakah mungkin ini waktu yang tepat untuk fokus pada sektor penyedia pangan? Inilah Abi Pratiwa Siregar, Kartu Prakerja untuk intensifikasi pertanian. Baik, pertama kali kita akan mempelajari konsep mengenai ketenagakerjaan di Indonesia, di mana tidak semua penduduk termasuk usia kerja. Yang kedua, penduduk usia kerja ada yang terhitung sebagai angkatan kerja dan ada juga yang terhitung bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja salah satunya adalah individu yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga. Nah, sedangkan untuk angkatan kerja ada yang terhitung sebagai individu yang bekerja dan individu yang menganggur, atau disebut juga pengangguran terbuka. Terbagi menjadi 4, mereka yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Dan yang terakhir, ada yang disebut tingkat pengangguran terbuka, yaitu persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Mari kita lihat potret ketenagakerjaan dari tahun 96 ke Februari 2019. Dapat dilihat pada warna yang biru itu adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang jumlahnya terus naik dari tahun ke tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Kemudian warna merah ini adalah penduduk yang tergolong angkatan kerja. Yang kuning ini adalah penduduk yang bekerja. Dan yang hijau ini adalah penduduk yang bukan angkatan kerja. Dan yang paling bawah, ini adalah jumlah penduduk yang tergolong pengangguran terbuka. Jika kita mau melihat trennya, maka dalam beberapa tahun terakhir, itu trennya adalah menurun. Di bawah 10%. Untuk lebih tepatnya, di tahun 2019 bulan Februari, pengangguran terbuka itu mencapai 6,8 juta orang, di mana angkatan kerjanya sebanyak 136,18 juta orang. Tingkat pengangguran terbuka di 2019 5,01%, ini turun dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 5,13%, bahkan sebelumnya tahun 2017 5,33%. Jadi trennya adalah menurun. Kemudian itu konsepnya. Kita masuk kepada kapan kartu prakerja itu diinisiasi. Jawabannya 2019 ketika saat itu sedang masa kampanye pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01. Pada sesi debat Capres-Cawapres akhir disampaikan kartu prakerja sebagai salah satu solusi dalam permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Begitu. Nah, awalnya ketika sudah terpilih, awalnya itu direncanakan penerima manfaatnya, target sasarannya sebanyak 2 juta peserta, di mana 500.000 pendaftar langsung dan sisanya itu melalui situs atau digital.
dengan anggaran diperkirakan 10 triliun rupiah. Namun, akibat adanya COVID-19, di mana pelaku ekonomi itu merasakan langsung dampaknya, dan beberapa memutuskan untuk merumahkan karyawannya atau bahkan mem-PHK karyawannya. Lantas pemerintah bertindak dengan mengeluarkan program untuk melawan COVID-19 dengan anggaran 405 triliun rupiah. Nah, kartu prakerja itu termasuk dalam program perlindungan sosial dengan total anggaran 110 triliun, dan kartu prakerja itu dialokasikan untuk 5,6 juta orang. Jadi 110 triliun itu terbagi untuk PKH, penerima kartu sembako, penerima kartu prakerja, insentif cicilan KPR untuk MBR, diskon tarif listrik bersubsidi. Nah, berapa banyak anggaran untuk kartu prakerja? Diperkirakan 20 triliun rupiah. Untuk apa saja? Itu bisa dilihat di websitenya prakerja.go.id, di mana diperkirakan peserta pelatihan 5,6 juta orang, biaya pelatihannya 1 juta per orang, kemudian peserta pelatihan akan mendapatkan 600.000 per bulan selama 4 bulan, jadi total 2,4 juta. Lalu ada insentif survei keberkerjaan, di mana per bulannya 50.000 dan dilakukan 3 kali survei. Jadi kalau di total ada 3,5 juta untuk setiap orang dikali 5,6 juta orang. Nah, apa yang menjadi dasar hukum pelaksanaan kartu prakerja ini? Itu bisa dilihat di Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program kartu prakerja. Di sini pada pasal 4 diinformasikan bahwa kartu prakerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 digunakan untuk mendapatkan manfaat pelatihan dan insentif. Seperti itu. Nah, kemudian kenapa harus dialokasikan untuk intensifikasi pertanian begitu? Ada apa dengan sektor pertanian? Mari kita lihat sektor pertanian, potretnya seperti apa. Yang pertama, sektor pertanian itu berkontribusi relatif besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Meskipun trennya terus menurun dari tahun ke tahun, namun masih peringkat 1 dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Nah, kemudian kalau kita lihat lebih detail, dari tahun 96 sampai tahun 2019, itu angkanya masih di atas 25%. Dahulu, karena kita bertumpu banyak ke sektor pertanian, itu mencapai lebih dari 40%. Di 2019, di atas 25%. Trennya menurun. Nah, itu dari sisi penyerapan tenaga kerja. Kemudian, dari sisi kontribusi terhadap PDB, bisa dilihat di sini bahwa pertanian, kehutanan, dan perikanan itu menduduki peringkat 3 besar. Pertama adalah industri pengolahan, yang kedua adalah perdagangan, dan yang ketiga pertanian, kehutanan, dan perikanan. 2014, kontribusinya sebanyak 13,18%. 2019, itu turun menjadi 12,37%. Kalau kita tarik lebih jauh, seperti ini, dari tahun 2000, di mana saat itu 17% kontribusinya,
Kemudian 2019 menjadi 12,37%. Nah, pertanyaannya, kenapa kontribusinya turun? Ini terutama sekali karena sektor lain itu tumbuhnya jauh lebih tinggi dibandingkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan peternakan ini. Yang kedua, juga yang sudah sama-sama kita ketahui bahwa di sektor pertanian khususnya itu mengalami berbagai kendala. Bisa dilihat di sini. Kendalanya adalah ini khusus untuk pertanian dan subsektor tanaman pangan. Kesulitan mendapatkan pekerja itu 9,49%. Ini data dari survei BPS. Kemudian pembiayaan usaha 11%. Kemudian kenaikan ongkos produksi, lalu dampak perubahan iklim, dan lainnya. Nah, ini adalah kendala-kendala yang dihadapi langsung oleh para petani, begitu. Ini adalah potret yang menjadi dasar usulan realokasi kartu prakerja untuk intensifikasi pertanian. Akan dikutip dua, yaitu kesulitan mendapatkan pekerja dan kenaikan ongkos produksi relatif tinggi. Pertama, terkait dengan kesulitan mendapatkan pekerja, mari kita cek bagaimana pasar tenaga kerja bekerja. Di sini pada tingkat harga P2 yang bekerja hanya sebanyak Q3, sedangkan pemberi pekerjaan itu bisa menyerap hingga Q2. Namun sebaliknya, ketika harga upah itu P1, banyak yang ingin bekerja sebanyak Q4. Namun pemberi pekerjaan hanya berkenan sebanyak Q1. Tentu saja ini karena budget, anggaran. Sehingga kemudian titik equilibriumnya adalah E0, di mana yang bekerja sebanyak Q0 dengan harga P0. Titik yang disepakati oleh penyedia pekerjaan atau pemberi pekerjaan dan orang yang ingin bekerja. Nah, Q4 dikurangi Q0 ini yang umumnya terjadi, yaitu orang tidak mau bekerja di sektor pertanian, khususnya tanaman pangan, karena upahnya relatif rendah, sehingga dia memutuskan bekerja di sektor lain, atau jika itu di pedesaan, dia memilih untuk pindah ke kota, agar bisa mendapatkan upah yang lebih tinggi. Karena di kota, upah minimumnya masih lebih tinggi dibanding upah yang ada di pedesaan. Lalu, apa kaitannya dengan COVID? Mari kita lihat kondisi awal tadi, equilibriumnya adalah Q0 dan P0, di mana titiknya itu berada di E0. Namun, karena terjadi COVID dan potret dari petani, ini berdasarkan survei BPS, itu status penguasaan lahannya itu milik sendiri 68%, kemudian sewa itu 18,6%, dan bebas sewa itu 13,5%. Artinya petani itu untuk beberapa orang bukan merupakan pekerjaan utama, tapi dia punya pekerjaan lain, penghasilan tambahan gitu. Nah, dengan adanya COVID terjadi gangguan terhadap penghasilan. Penghasilannya menurun. Di saat yang bersamaan itu akan mempengaruhi kemampuannya membayar tenaga kerja. Sehingga kurvanya bergeser. Yang awalnya dari D0 bergeser ke D1. Nah, jumlah yang bisa dipekerjakan sebanyak Q1 dengan tingkat upah yang lebih rendah, P1. Kemudian, di saat itu ketika terjadi P1, orang juga tidak mau bekerja gitu. Ini di awal-awal COVID. Upahnya turun. Ya sudah, beberapa orang memutuskan untuk tidak bekerja di sektor itu. Nah, di bulan pertama orang tidak menyadari hal itu. Ya sudah, saya tidak bekerja.
Namun di bulan kedua, bulan ketiga, pandemi COVID menyebar luas dengan himbauan-himbauan dari pemerintah. Kemudian terdapat batasan-batasan dalam berinteraksi, beberapa orang tidak bisa bekerja. Orang-orang khususnya yang bekerja di sektor informal di ibu kota memutuskan untuk pulang kampung. Kenapa? Karena tidak ada lagi pekerjaan di kota. Ketika dia pulang kampung, di awal-awal dia bisa mengandalkan tabungannya. Sebulan mungkin, 2 bulan mungkin. Namun lebih dari itu, beberapa merasa saya perlu tambahan penghasilan, saya perlu pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan kembali di kampung halaman, banyaknya pekerjaan atau sektor yang relatif banyak di perdesaan itu adalah pertanian gitu. Bekerja di sektor pertanian. Akhirnya ini menyebabkan melimpahnya pasokan tenaga kerja yang ada di pedesaan di sektor pertanian. Dan kurva penawaran itu bergeser dari S0 ke S1. Dan titik keseimbangan terjadi di sini, di E2, di mana yang mau bekerja itu Q2 dengan tingkat upah P2. Kenapa bisa begitu? Karena orang sudah memilih saya yang penting bekerja. Dan mereka akan, karena banyak yang mau bekerja, maka pemberi pekerjaan itu memiliki opsi yang banyak. Kalau kamu mau upahnya tinggi, ya sudah, bisa cari pekerjaan yang lain. Sedangkan ada orang lain yang mau dibayar upah P2, yang penting bisa bekerja. Ini pertanyaannya, ketika ini turun dari P1 ke P2, maka ada juga tenaga kerja yang turun penghasilannya. Dari yang awalnya dia digaji di upah 80.000 per hari katakanlah, kemudian upah itu turun jadi 40.000. Di saat yang bersamaan pengeluaran dia itu tidak berubah, tidak disesuaikan, maka itu juga dapat mengalami permasalahan ekonomi begitu. Ini dari sisi ketenaga kerjaan. Di sini pemerintah bisa membantu dengan cara ikut mensubsidi tenaga kerja yang ada di sektor pertanian atau khususnya untuk penyedia tanaman pangan begitu. Sehingga upah yang diterima itu merupakan upah rata-rata yang sebelumnya terjadi sebelum ada COVID, dan tetap dengan banyaknya jumlah tenaga kerja Q2. Jadi semakin banyak yang bekerja. Lalu kita melihat potretnya di sini. Ini hasil survei BPS, di mana untuk padi sawah, padi ladang itu lebih banyak yang bekerja itu tenaga kerja dalam keluarga, tidak dibayar. Kenapa? Balik lagi, karena upah itu relatif tinggi, sehingga memutuskan ya sudah anggota keluarga saja yang bekerja. Bisa dilihat di sini perbandingannya untuk padi ladang 46 HOK dan tenaga kerja luar keluarga 29,27 HOK. Dengan adanya COVID-19 tadi, itu tenaga kerja luar keluarga ini akan berkurang. Karena tidak dibantu oleh pemerintah misalnya. Dari 29, ini mungkin hanya 10. Dan di saat yang bersamaan, tenaga kerja dalam keluarga semakin tinggi. Semakin banyak karena tidak perlu bayar. Akan menciptakan pengangguran baru gitu. Karena mau kemana orang-orang yang awalnya bekerja kemudian tidak bekerja. Ini dari sektor ketenaga kerjaan. Kemudian dari sisi biaya produksi begitu. Salah satu kendala yang dialami oleh petani itu adalah pupuk. Begitu. Pupuk itu berdasarkan penelitian Nugroho itu diketahui bahwa masih ditemukan berbagai kendala. Jadi meskipun ada namanya tepat jenis, tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga, tepat mutu, itu ternyata tidak efektif 100%. Masih ditemukan waktu
penyaluran pupuk yang terlambat, sehingga konsekuensinya petani juga terlambat dalam memupuk. Kemudian jarak antara petani mengambil ke lokasi di mana pupuk itu dijual. Kemudian harga, ada juga fakta di lapangan bahwa memang HET, namun ada mungkin biaya penyaluran atau untuk uang kas dan sebagainya. Kemudian mutu. Nah, di bagian ini pemerintah itu perlu lebih concern, terutama dalam momen seperti ini di mana pupuk itu salah satu faktor produksi signifikan. Lalu ini adalah potret nilai produksi dan biaya produksi per musim tanam per hektar budidaya tanaman padi sawah, padi ladang, jagung, dan kedelai yang dipublikasi oleh BPS. Bisa dilihat di sini, tenaga kerja dan jasa pertanian itu 48,70% kontribusinya. Kemudian ada pupuk 9,43%. Ini kalau di total sudah 58% dari total biaya. Nah, bagaimana pemerintah berkenan merealokasi kartu prakerja ke sektor pertanian untuk intensifikasi? Begitu. Nah, program Kementerian Pertanian sudah ada dengan anggaran yang sudah relatif banyak, namun apabila ditambah dengan realokasi ini, tentu semakin banyak begitu. Lalu bisa kita lihat dari anggaran kartu prakerja itu bisa diketahui ada 3, yaitu biaya pelatihan, insentif pelatihan, dan insentif survei kebekerjaan. Nah, insentif pelatihan ini diasumsikan itu adalah bantuan sosial begitu. Jadi pemberian dana kepada khususnya individu yang terkena PHK. Kemudian ikut pelatihan. Namun ada insentif survei kebekerjaan gitu. Dalam sudut pandang kajian ini itu bisa tidak dilakukan gitu. Jadi bagi penerima pelatihan ya mengisi survei secara sukarela. Sama halnya dengan mengisi survei sensus kependudukan gitu. Sehingga anggaran 150.000 ini kalau dikalikan dengan 5,6 juta orang itu 840 miliar. 840 miliar ini kalau ditambahkan ke dalam anggaran dari Kementerian Pertanian untuk intensifikasi pertanian, itu bisa untuk dialokasikan sebanyak 61.950 hektar padi sawah atau 99.000 hektar padi ladang, atau mau jagung atau mau kedelai. Karena ini adalah struktur biayanya. Nah, dengan pemerintah menambahkan anggaran ini, maka estimasi produksi itu ada 331.681 ton gabah kering giling atau jagung dalam bentuk pipilan kering. Begitu. Jadi akan membantu kelancaran proses produksi ini, dan ini adalah estimasi produksinya. Dan kalau dikonversi dari gabah kering giling kemudian menjadi beras, dan berapa banyak yang bisa mendapatkan manfaat, itu kurang lebih ada 3.493 orang yang bisa dipenuhi kebutuhan pangannya dengan asumsi kebutuhan konsumsi berasnya itu 112 kg per kapita per tahun. Begitu. Ini kalau yang disubsidi itu semua. Jadi andaikan pemerintah mensubsidi bibit, pupuk, pestisida, dan lain sebagainya, begitu. Tapi bagaimana jika hanya mensubsidi tenaga kerja saja dan pupuk? Maka lebih banyak lagi luasan lahan sawah yang bisa mendapatkan subsidi ini, 106.000 atau 145.000 untuk padi ladang. Dan akan semakin banyak juga orang yang dapat mengakses hasil pangan ini karena dapat menyediakan 5,4 juta orang. Nah, ini umum dilakukan
oleh usaha-usaha yang bekerja sama dengan petani. Jadi memberi modal ke petani, kemudian menjualkan ke konsumen akhir, nanti bagi hasil. Kemudian dari bagi hasil itu dibagi secara proporsional. Nah, di sini pemerintah membantu kelancaran proses produksi, kemudian bisa juga nanti ketika jual, pemerintah itu mensubsidi harga jualnya, harga beras, atau diikutsertakan dengan tadi program bantuan pangan pemerintah. Jadi berasnya udah ada gitu. Nah, sehingga beras yang diterima oleh konsumen akhir harganya dapat lebih rendah karena pendapatan juga sedang turun begitu. Nah, ini adalah usulan untuk realokasi kartu prakerja agar bisa mengintensifikasikan pertanian karena banyak tenaga kerja yang bisa diserap. Kemudian tapi di satu sisi sektor ini masih mengalami berbagai kendala dan status kita sebagai negara agraris, mungkin saja ini waktu yang tepat untuk kembali menyuarakan status tersebut gitu, dengan lebih fokus terhadap sektor penyedia pangan ini. Sekian untuk opini kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya.